What's up, bro? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, Oke, Bro Habib dari Blaga Pundit. Bareng gue lagi sini stay tune. Kita ngobrol santai lagi, have fun bareng lagi. Kita Mm-mm. cari kulik-kulik dikit terkait masalah bola, apalagi khusus Piala Dunia ya, bro. Yoi. Ada Oke, ada update baru nih. Iya, oke. Apa itu, Bib? Apa itu, Bib? update update baru nih. DC. Oke, apa tuh, apa tuh? Eh, Boleh dong, share ke kita. Indonesia nunjuk pelatih baru. Tunisia tunjuk pelatih baru setelah Ya, pemecatan Gabriel Lamucci Bocci. ya. Dia ngangkat Hervé Oke. Renard, mantan pelatihnya Saudi Arabia di 2022. Oh, I see. Yang sudah pernah track recordnya mengalahkan Argentina dong pastinya. Yo, iya, Ya, oke. cepat Cukup sekali cukup dia. cepet. Iya, cepet Iya, banget ya pergerakan dari Tunisia nih untuk langsung bisa merekrut. Kayak gua iya. pikir awalnya pakai caretaker dulu dari asisten pelatih, ternyata udah langsung. Makanya langsung kak, ya kaget juga sih, Hmm, kayak bergerak oke. cepat. Terus Tapi rumor memang lagi, harus ngambil keputusan cepat. iya rumor transfer Oke. Liverpool katanya mau Apa tes itu? medis di Amerika Oke. Serikat, yaitu Ayub Bawadi. Ayu Bowadi. Oke, Iya, nice. Ini kau mau mencengangkan juga ya. kau mau ditransfer. Bikin gua terkejut sih jujur karena Ayu Bowadi pertandingan terakhir itu impresif banget Asli lawan pak, ya. eh iya, apa itu sorry, Maroko. Ya eh Maroko Brazil kan. Maroko Brazil ya memang bisa memberhentikan atau memutus jalur serangan dari Brazil yang Ya. dimana Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes harus berjibaku banget, bro, pasti dong. Sudah Dan udah di situ otaknya ada Bowadi. yo By the way, dia juga disebut sebagai jenius kan, Einstein-nya Dilil kan sama iya. teman-temannya. Dan itu terbukti sih kalau gua. Kalau dari lu emang Itu dari kira-kira nih awal sejauh ini dia. bakal bakal deal atau seperti apa? Kemungkinan sih kalau sama orang pemainnya deal ya. Cuman mungkin Lil kan udah pasti, wah ini pemain bagus nih, main cantik nih di Oke. Piala Dunia, minta harga tinggi Iya. pokoknya. Gue setuju. Kalau kalau Nggak Lin mungkin memasang harga di murah atas bro. 50 juta, di atas Oh lima iya, puluh iya, juta iya. atau sampai angka 80 juta, gue sepakat. Ya, ya, benar, benar. Karena eh, sedang proses pembuktian nih di Piala Dunia kan, dan satu Iya, pertandingan lawan Brazil itu sudah cukup membuktikan bahwasanya dia pantas. Betul nggak sih? banget, banget, banget. Oke, thank you Habib. Yuk, Rumor transfernya keren banget dan gue harap juga siapa pelatih baru Indonesia bisa langsung tune in ya. Sorry, ya pelatih baru Indonesia yes, langsung tune memang in, bisa spesial sih. ya bisa bawa bawa Indonesia untuk tampil impresif atau bisa memperbaiki poin di grup. Oke, well so brother. So, nanti mungkin kita bahas lagi terkait isu-isu yang lain dan well 4 pertandingan tadi malam impresif banget. Imbang semua, hasilnya Dan sama oke, semua, imbang semua. bukan bukan cuma hasil yang keren, tapi jujur Arab Saudi, Uruguay Wih, satu sama. Kemudian dan yang paling mengejutkan adalah jelas Cape Verde Cape Verde, menahan imbang calon Cape favorit Verde juara sih. Piala Dunia Cape Verde. 2026 Spanyol. Oke, mungkin kita bahas dulu dari yang agak slow sedikit ya pertandingannya itu ada ada Iran dan New Zealand. Oke. Oke, kita coba dari Iran. Kita buka dulu dari Iran dan New Zealand ya, yang dimana Iran sendiri juga yang gua tangkap semalam itu menggunakan formasi 4-4-2, kemudian New Zealand Yes. 4-2-3-1. Berakhir imbang 2-2 di stadion sorry, di mana kemarin mereka mainnya? Gue lupa itu. Los Angeles ya, bukan ya? Oh iya, Los Angeles, SoFi Los Stadium. Angeles ya.
Sophie Stadium Los Angeles dengan hasil 2-2, formasi 4-4-2 menghadapi 4-2-3-1 New Zealand. Oke, catatan penting buat negara-negara besar lainnya bahwasanya di grup H ini, ya betul ya grup H ya. Grup G ini memang nggak kaleng-kaleng bro. Iya. Lu bayangin aja lu, ya nggak bukan hanya skor 2-2 yang kita lihat, tapi permainannya yang sangat intens, impresif. Asis dari Chris Wood, Nottingham Forest mampu bikin Just Elia brace. Oke, kemudian 1 gol dari Rezayan dan Mohebi dan bikin Iran New Zealand 2-2 draw. Menurut lo, pandangan lo? Ya, mengejutkan banget sih kalau gue bilang ya. Cuman kita sempat ngomong juga kan bahwa di New Zealand ini ada satu sosok yang kayaknya bakal punya peran penting, yaitu Chris Wood kan. Malam kan kita udah betul. Dan betul. Terbukti 2 assist. Ya. 2 assist. Elia Just keren banget. Cuman gue bilang bukan Elia yang keren ya, tapi memang Chris Wood-nya ya menjadi pembeda ya. Menjadi pembeda di situ. Cuman Iran juga agak heran kenapa dia pakai formasi 4-4-2. Dan sosok Ali Reza Jahanbakhsh itu kenapa nggak dimasukin? Masih di baku cadangkan dan memang belum dimainkan di pertandingan perdana. Apa mungkin cedera atau gimana? Dan sosok mungkin Mehdi Taremi sebagai striker, kenapa dia dipanggil? Mungkin gue juga nggak tahu. Mungkin dari pelatih ada POV sendiri ya. Mungkin sih, cuman performa dia di Inter kan memang lagi turun banget kan. Dia memang bagus. Cuman di Inter nggak bagus. Bro, Just Elia masih terbilang muda juga. Masih terbilang. Kira-kira untuk di Piala Dunia ini dia dengan hasil brace yaitu di gawang dari Iran, gimana menurut lo pandangan tentang pemain ini? Gue kayaknya bakal jadi salah satu komoditi transfer juga sih. Iya, Nah, apalagi masih muda juga. Berapa tahun ya? 26. Ya enggak, sebenarnya muda-muda juga sih. Belum 26 masuk peaknya kan. 26 itu kan masih awal-awal dia peaknya kan di situ. Iya. Dan memang panggung ini pantas untuk dia pembuktian nih. Jelas. Iya dong, jelas kan. Dan tapi menarik di pertandingan menarik di pertandingan semalam itu memang Iran dan New Zealand sendiri itu bermain sama-sama open play ya. Mereka tidak bermain narrow, mereka nggak main low block, bahkan mereka sama-sama mengaktifkan pertahanan sampai di middle block. Ini menurut lu gimana, bro? Kalau gue bilang keren sih. Kenapa? Karena mereka ya all out. Gue nggak peduli mau kebobolan berapa, yang penting gue all out. Justru mau pertandingannya menarik. Kalau mungkin menarik ya parking bus gitu, defensif banget gitu, kayaknya bakalan kurang alot, membosankan pasti. Dari bosan. 2 gol dan Chris Wood, gua anggap kembali lagi Chris Wood menjadi pembeda dalam pertandingan ini dengan segudang pengalaman pastinya dong. Dan di Nottingham Forest yang memang notabene sekarang udah masuk ke Champions League ya kan? Nottingham Forest. Iya kan? Dan finally he made it. Dia carry ini timnya untuk bisa skor 2-2. Langsung kita pindah ke pertandingan selanjutnya, bro. Yang nggak kalah seru juga by the way di sini. Semalam ada apa lagi ya? Ada keren semua sih. Gue sebagai Belgia Mesir. Belgia Mesir. Skor 1-1. Seperti yang kita bahas kemarin, bro. Ya memang thank you banget insight lo terhadap prediksi, dan memang sangat tepat ya. Memang Belgia Mesir itu sama-sama bermain kembali lagi. Nggak ada bermain aman, malah mereka bermain nyaman, menyerang nyaman, bertahan nyaman. Dan Ruiz Garcia keputusannya agak sedikit terlambat dengan memasukkan Romelu Lukaku di babak kedua, yang akhirnya kebuntuan terpecahkan walaupun dengan on goal daripada
Muhammad Hani, tapi Lukaku tetap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertandingan. Gimana pandangan lo? Yang gue komentarin pertama, kenapa Rudi Garcia pasang Charles de Ketelaere di situ sebagai striker. Dia mau maksa Charles tuh mau ngapain gitu. Ya kan? Oke. Ya, dia mau main false nine, dia nggak bisa. De Ketelaere itu nggak bisa sebagai Oke. false nine. Dia cuma bisa gelandang serang atau second striker. Otomatis kalau dia jadi second Iya. striker, dia harus ada sosok striker di depannya yang buat Oke. nopang dia. Sementara Oke. timnya ada Romelu Lukaku, oke udah tua tapi masih punya pengalaman gitu. Ya. Yang kedua Bip. ada Luka Bakio. Luka Bakio. Nggak lupa. Belum dimainin juga. Oke. Ya, Charles de Ketelaere di situ. Intinya Gue nggak ada peran kan sebenarnya di situ. Justru pas masuk betul Lukaku kurang optimal. bisa satu-satu. Oke. Bib, Iya kan? ini gue pengen mention satu nama yang memang dijaga abis-abisan, dijaga mati-mati. Oh sorry, dua nama yang dijaga abis-abisan sama pemain-pemain Mesir yang dimana gila penjagaan ketat, super ketat. Kalau bisa dibilang ini seperti jaga VVIP player, man. Jeremy Doku bener-bener nggak bisa mobile, yang dimana yang semalam gue lihat itu harus melakukan transisi di 3 tempat. Pertama di sayap kiri, kemudian pindah ke sayap kanan, kemudian menjadi gelandang serang yang dipasang untuk bermain sebagai second striker, dan itu nggak maksimal, belum bisa. Kevin De Bruyne belum menunjukkan karakteristik dia sebagai seorang best playmaker, karena yang gue tangkap memang pemain Mesir sendiri juga harus melakukan double checking, yang dimana double guards, menggunakan dua pemain untuk memastikan De Bruyne dan juga Jeremy Doku nggak bisa bergerak. Gimana, Bib? Ya, pelatih Mesir bagus sih. Kenapa dia matiin dua orang yang punya peran penting di Belgia. Dan itu tadi gue balik lagi ya. Karena Charles de Ketelaere nggak ada peran di situ, otomatis Doku sama De Bruyne juga nggak maksimal. Kalau Lukaku ditaruh di situ atau Luka Bakio di situ, dia bisa sebagai pemantul bola lah kalau Lukaku ya. Oke. Jadi ketika dia dapat supply bola, Lukaku bisa hold bola, dan dia bisa atur itu, dia mau ke sayap kiri atau sayap kanan, di mana di kanan ada Trossard, di kiri ada Doku, atau bisa ke De Bruyne. Betul. Kelebihannya Lukaku adalah dia bisa hold bola dengan badan yang segede jadi, itu, ya kan? Dan memang gol bunuh diri itu memang proses daripada Lukaku yang melakukan penetrasi tusukan daripada umpan silang ya kan, daripada si Munir. Dan gue rasa nih pertandingan selanjutnya Rudi Garcia memang harga mati untuk kembali memainkan Lukaku, walaupun dengan fleksibilitas yang sudah tidak waktu muda, tapi tetap memberikan dampak yang sangat signifikan. Ya, Lukaku memang udah nggak sekencang dulu ya. Tapi kebetulan Mesir itu dia keluar dari second line itu bagus banget. Oke. Nah, gini, maksimalin dua back Mesir yang berdiri sejajar dari kosong tengah. Dia bisa maksimalin itu. Ya, itu yang dan memang seorang jiwa goal getter ya Lukaku memang kita patut acungi jempol ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bib. Kira-kira setelah Kevin De Bruyne bermain di Serie A, yang dimana notabene kita tahu sendiri intensitas permainan liga di Serie A, Liga Italia sendiri pun bisa dikatakan sedikit lebih adem ayem lah dibanding Liga Inggris. Yang apakah itu merubah karakteristik menurut lo berubah nggak sih Kevin De Bruyne dari visi bermain maupun dari manajemen ruang ataupun dan lain-lain kayak gitu? Iya, ya pasti berubah. Sekarang kalau mau lebih efektif, berubah Kevin De Bruyne perannya jadi kayak Toni Kroos atau Andrea Pirlo. Dia punya visi bermain bagus. Maksimalin itu, jangan suruh dia sprint, jangan suruh dia akselerasi, habis. Iya. Tugasnya Jeremy Doku, biar itu tugasnya Leonardo Trossard. De Bruyne udah fokus aja di visi. Di gelandang tengah, dia cari ruang, dia buka ruang buat dua sayap. Nah, kalau lo mau main speed, lo pasang Luka Bakio di tengah.
Lu Oke. pasang Erika Telere ya habis. Oke. Jadi memang kemarin Rudi Garcia gua rasa salah kurang maksimal membaca Ya, dari ya. situasi Mesir ya untuk memanfaatkan banyak sekali momentum. Tapi Sangat. gua akui juga bahwasanya Mesir mampu membaca dengan baik dari sisi permainan anak-anak asuhan Rudi Garcia tentu kan. Hmm, Yang dimana oke gol perdana daripada si Ashur itu menjadi ya, alarm, menjadi bom di mana lu harus melek nih Rudi Garcia. Lu harus melek, benar, benar, ya kan? benar, benar. Oke, Itu sebagai kayak peringatan lah buat Rudy Garcia. Lu masih mau lanjut nggak ke babak berikutnya? Ya lu harus ubah ini. betul, betul. Jadi gua rasa juga mungkin for the next match itu Belgia harus bukan lagi fase otak-atik, tapi sudah langsung mematenkan skema seperti Ya apa ya. seharusnya kan, seharusnya. Jangan Oke, 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 lu udah oke. masuk turnamen, jangan lagi lu utak-atik gitu loh. Tapi lu harus Oke, pertimbangkan oke. satu taktik dan lu punya plan B, plan C, plan D. Kalau misalnya lu nggak bisa menang atau nggak bisa buka ruang, ya lu punya beberapa taktik itu. Gitu. Ya walaupun juga gua lihat kemarin Trossard bermain nggak buruk-buruk banget, cukup Ya oke. Tapi terus mungkin karena ya, bagus sebenarnya sih. Cuman ya karena mungkin nggak ada sosok goal getter di depan, ya endingnya nggak ada peran, nggak ya, kelihatan ya. ada peran di situ. Betul, 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 betul. Oke, gue cukup impresif dengan penampilan dari Mesir ya, tim asuhannya Hossam Hassan, yang Sama. which is mereka mampu melakukan dikte kepada timnya Rudi Garcia lah. Oke, well congrats untuk Mesir. So kita ngebahas ya nggak seru lagi nih, ya nggak kalah seru lagi, sorry. Yaitu udah pasti lo tau lah, yang gue maksud itu ada. Sebelum pindah ke situ gue pengen bahas tentang Arab Saudi, Uruguay. Oke, jelas sebelum gua masuk, jelas Arab Saudi bermain di sorry ini gua tadi dapat beberapa inputan ya. Oke. Arab Saudi yang bermain di mana dia? Sorry, gue hilang nih. Nanti lo bisa edit lah ini ya. Oke, Miami di Hard Rock ya. Oke. Nah, Oh ya. skor satu ya di Hard Rock di Miami, skor 1-1. Arab Saudi mampu mencetak gol pembuka dengan gol diawali dari serangan yang cukup terjadi skrumit lah di pertahanan Uruguay. Memanfaatkan formasi kembali lagi 4-4-2 dan Uruguay Bielsa kembali tetap dengan skema full di lini tengah yaitu 4-2-3-1 yang dimana akhirnya mampu ya di sini hasilnya memang kurang maksimal dan kurang optimal dari anak-anak Uruguay. Gua nggak tahu nih apakah memang Uruguay yang terbaca permainannya oleh Arab Saudi atau memang Uruguay terjadi blunder skema nih. Gua nggak tahu nih, dari pandangan lu gimana bro? Kalau gua lebih ke Uruguay kurang beruntung. Uruguay kurang beruntung, oke. Kenapa? Gua lihat statistiknya, Uruguay ada 27 shots dan 10 shots on Oke. goal. Sementara Arab Saudi 7 shots dan 3 shots on goal. Nah, Oke. perbandingannya udah hampir 3 kali lipat ya kan? 3 kali lipat. Betul. 3 kali shot on goal Arab Saudi 1 gol, sementara Uruguay 10 cuma 1 gol. Oke, gue bilang ini Uruguay kurang beruntung. Ya, tapi gue juga nggak bisa mengatakan bahwasanya Arab Saudi tanpa perlawanan ya bro. We have to be fair bahwasanya Arab Saudi mati-matian banget. Kalau bisa dibilang benar-benar sampai titik darah terakhir untuk di garis pertahanan terakhir atau terutama di garis 16 ini benar-benar mereka bahkan satu peluang yang akhirnya menjadi membentur mistar gawang itu sudah juga cukup untuk memberikan bukti bahwasanya mereka benar-benar tampil sangat mati-matian di garis pertahanan. Ya, Arab Saudi juga nggak bisa dipandang remeh sih. Ini performanya udah jauh berbeda banget pada tahun 2018 ke 2022 atau beberapa tahun yang lalu. Dan pengaruh Ronaldo dan kawan-kawan Eropanya masuk ke Liga Arab
berpengaruh banget. Dan ini diakui sama Oke. Bielsa juga ngomong bahwa adanya Ronaldo di Liga Arab Saudi itu punya pengaruh besar perkembangan Oke. pemain. Itu punya pengaruh yang besar. Dan lu lihat tadi Oke. juga sebenarnya mereka itu nggak main bertahan, tapi mereka disiplin. Itu yang bikin Betul. Uruguay kurang beruntung kan gue bilang kan. Kurang beruntung. Lu Betul. dapat lawan tim Asia, di mana tim Asia ini dalam tanda kutip dilatih sama Ya. Ronaldo. Oke, jadi dalam hal ini juga memang pemerintah Arab Saudi, gue sedikit kita berbicara dari sisi pemerintahnya, bahwasanya memang melakukan investment nih besar-besaran terhadap liganya sendiri, yang dimana mendatangkan pemain-pemain mega bintang, pemain bintang sampai mega bintang sekalipun untuk datang ke Arab Saudi hanya untuk memberikan pengalaman atau experience kepada pemain-pemain lokal, yang dimana lu harus memiliki knowledge nih setara dengan level Eropa, begitu ya? Dan target mereka bukan di Piala Dunia tahun ini sebenarnya berkembangnya. Target Oke. mereka di 2036. 2036 Arab Saudi bakal jadi tuan rumah, dan mereka nggak mau nasibnya cuma kayak penghibur kayak Qatar. Mereka mau fight, mereka kalau bisa lolos dari babak grup. Makanya pemerintah Arab Saudi investment di sports sama di entertainment. Salah satunya. Oke. Valverde sudah memberikan segalanya di pertandingan perdana, kemudian ada Bentancur, kemudian juga ada Ugarte. Syukurnya Maximiliano Araujo mampu mengoptimalkan bola muntahan atau bola rebound yang terjadi, dan gua rasa Uruguay sampai di level frustasi nggak sih untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Dan permainan Uruguay agak menurun karena permainan Valverde juga menurun. Oke. Valverde kalau kita belum memang bukan prime-nya sih di laga-laga ini, dia lagi down perform banget. Iya. Jadi memang kita belum bisa menyaksikan Uruguay secara maksimal seperti era Diego Forlan, seperti era Luis Suarez, bahkan dulu waktu masih zamannya Sorry Cefanton atau legend-legend yang lain ya. Tapi tetap saja Uruguay memberikan warna khas Amerika Latinnya, dan gue juga sepakat sama lo, investment dari pemerintah Arab Saudi terhadap liga mereka sendiri itu sangat membuahkan hasil, terutama di Piala Dunia sekarang. Dan gue juga memberikan highlight kepada kiper mereka, yang dimana ini kiper mereka gue bilang keren banget, yaitu ya lu tahu sendiri Muhammad Al-Owais melakukan 9 kali save bersih yang tercatat di Opta. Oke. Pandangan lu Beb terhadap ini kiper nih gila nih. Ya ini kipernya emang bilang wah dahsyat sih. Baru pertama kali Arab Saudi punya kiper kayak begini. Iya, oke. Banget. Gimana Arab Saudi diajar Jerman 8-0. Sekarang sekelas benar. Susah. Tapi akhirnya kiper si Al-Owais ini membuat rekor ya kan bro, yaitu untuk pertama kali melakukan 9 kali saves dalam laga pembuka di Piala Dunia untuk pertama kali 2026, dan ini adalah orangnya, Muhammad Al-Owais. Gue sepakat bahwasanya pemain Arab Saudi bukan bermain bertahan, tapi mereka bermain disiplin sebagaimana Iran bermain disiplin juga. Menarik. Oke. Thank you, Bib. So, kita moving ke final yang memang kita tunggu-tunggu, pengen kita bahas, pengen kita kulik lebih dalam lagi. Oke, mungkin juga teman-teman semua, I think orang-orang dimanapun mereka ini berpikir, why Spain couldn't make any score, not even 2, just 1 juga mereka nggak mampu. Iya. Pertama kredit. Oke. Kredit banget itu. Kredit buat Cape Verde. Yes. Cape Verde seorang negara yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kompetisi major elite seperti Piala Dunia, yang kemudian ya akhirnya mau nggak mau bahwasanya Spanyol sendiri pun menurunkan squad yang ya ini yang gue sayangkan. Gue juga nggak tahu kenapa yang akhirnya lo melihat De La Fuente menurunkan skema sesuai dengan seperti apa yang biasa Spanyol lakukan, 4-4-3.
Dan juga dari si Leo Brito ini juga melakukan skema yaitu 4-1-4-1 guna menahan serangan di tengah daripada Spanyol. Tapi kembali lagi, apa yang lo tangkap dari visi seorang De La Fuente sampai tidak menurunkan Dani Olmo, tidak menurunkan di awal Lamine Yamal? Nah itu seperti apa? Ya, terutama gue kasih kredit dulu buat Fozinha, Fozinho, keren. tujuh save, Tujuh saves murni. Oke. Tapi by the way, gue juga akhirnya gue ngikutin beberapa sosial media. Lu bayangin setelah pertandingan tadi malam, yang sebelumnya itu followers di Instagramnya cuma 50.000, sekarang per beberapa jam tadi itu sampai 7 juta, 7 juta follower, gila gak? Itu luar biasa. Kiper berusia 40 tahun, tahun, keren banget. Oke, pandangan lu? Gue cuman pengen komentar, ini De La Fuente tuh ngapain gitu. Lu ngapain ya? Okay. Mau uji coba gitu. Nah, itu dia. Di Piala Dunia udah mulai. Di Piala Dunia. Tentang Cape Verde gitu loh. Iya, betul. Ada lawan Arab, ada lawan Uruguay. Bukan lawan yang kaleng-kaleng. Setidaknya lu save-in dulu 3 poin. Cetak gol sebanyak-banyaknya. Nanti mungkin lawan Arab atau lawan Uruguay lu bisa eksperimen gitu loh. Iya, gue juga sepakat sama lu, Bib. Gue sepakat. Kenapa kayak gitu? Karena apa yang dilakukan Jerman kepada Curaçao itu gue nggak melihat Jerman membantai Curaçao, bukan. Tapi Jerman memberikan respect kepada Curaçao. Dia nggak memandang Curaçao ini klub semenjana atau klub mediocre. Negara di bawah. Tapi Jerman melihat Curaçao itu sebagai tim yang memang deserve, layak untuk dilawan dan dihadapi di Piala Dunia. Skor 7-1 itu bukan merupakan sebuah pembantaian, tapi sebuah penghormatan pada Curaçao. Tapi apa yang dilakukan oleh De La Fuente, ini, who do you think you are? Lo pikir lo pasti bakal juara gitu? Come on, Lamal yang masih belum garansi bisa mengangkat gelar Piala Dunia aja untuk kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, itu pun juga gue rasa lu terlalu bermimpi, lu terlalu delusi ya, untuk bisa memainkan otak-atik nggak jelas. Gimana, Beb? Ya, pertama di tengah kenapa ada nama Fabian Ruiz? Padahal Spanyol Martin Zubimendi. Betul, setuju. Ada Mikel Merino. Mikel Merino. Ada Dani Olmo. Iya, ada Dani Olmo. Fabian Ruiz, kenapa lu turun itu? Fabian Ruiz. Kedua, Oke, kalau punya alasan 2 sayap andalan mereka Yamal sama Williams, si Nico Williams habis cedera. Oke. Boleh. Tapi nggak tempatin Gavi sama Ferran Torres juga kali di situ. Exactly. Yang dimana memang itu bukan rumah dia atau bukan tempat dia ngepost di situ, bukan. Tapi akhirnya kan kita bisa ngeliat, bro, di babak kedua setelah dimasukkan Lamine Yamal terjadi kreativitas dan Dani Olmo juga memberikan banyak sekali chance untuk Oyarzabal kan. Nah ini gue nggak tahu setelah Cape Verde mampu memanfaatkan momentum di mana setengah babak gue bisa bertahan 0-0 dan ini setengah babak selanjutnya gue nggak bisa bilang Spanyol itu masih uji coba. Enggak, lu emang salah Spanyol, gue bilang. Kalau menurut gue, lu emang salah. Ya, bahkan gue lebih respect sama Cape Verde nih. Lu ada misalnya di sayap kiri kan, Nico Williams absen masih cedera. Oke, lu taruh Gavi. Padahal lu panggil Victor Munoz. Kenapa lu turunin? Bener banget. Dia 18 kali main di sayap kiri, 3 kali gol, 1 assist. Gavi belum Gavi dengan kreativitasnya juga dengan visi bermainnya yang cukup bagus, tapi tidak, kalau gue dibanding untuk head to head atau kita bandingkan dengan pemain lain, gue rasa belum sih Gavi. Iya, belum sih. Lu juga di kanan ada Yeremy Pino gitu. Yes. Dani Olmo juga mungkin bisa dipasang di situ. Lu pasang Fernando. Bahkan
Bahkan gue juga mengatakan bahwasanya De La Fuente lu sudah menurunkan harga pertandingan ini. Kenapa? Ya, Pemain yang ditunggu, kita semua menunggu bahwasanya Spanyol itu melakukan penghormatan dengan cara melakukan all out kepada iya, Cabo nggak Verde. bisa, Tapi apa yang nggak bisa. terjadi? Gua rasa semua orang akhirnya eh, menaruh lagi topi mereka yang sebenarnya mereka ingin respect, tapi mereka akhirnya no respect, dan ternyata Cabo Verde memenangkan itu semua, terutama Fozinya. Wih, keren, 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 keren. keren, keren. Ya, balik Bang, lagi sih. Fans Barcelona aja, gue bukan fans Barcelona, cuman gue baca beberapa fans oke. Barcelona aja ngakui Ferran Torres sama Gavi ini anomali gitu. Kenapa lu pasang? Barca aja Belum bisa bilang tune in dengan yang lain. Gue juga nggak dan tahu kenapa, posisinya bukan tapi posisi yang mereka biasa main, apalagi Gavi. Gavi biasa iya, latihan pasang di sayap kiri gitu kan, ya aneh aja gue gitu. juga niat pengen ball position, oke positioning lu menang, tapi dari sisi chance creation dan juga bola-bola untuk direct ke kotak 16, gue rasa itu masih belum bisa optimal. Bahkan Dan bahkan dalam dalam kasus seperti ini dibutuhkan penetrasi individu, iya, pasti. iya, iya, pasti. Ya, dan lu tahu Oke, yang kotaknya lagi, sampai oke, menit 70 skor masih 0-0 kan. yep. Iya. Dan dia baru ganti pemain di menit 70. Lu bayangin. Lawan Dia KPVT nggak, sampai menit oke. 70 masih 0-0. Harusnya babak kedua ketika masih 0-0, ya lu ganti gitu. Udah langsung, ya udah. Langsung. Dan bahkan 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 pada saat baru mulai babak kedua juga harus penggantian. Mungkin dia merasa bahwa sih oke, gue bisa memberikan miracle kepada pertandingan ini dengan memasukkan beberapa nama kunci yang akhirnya bisa merubah. Ternyata Cabo Verde pemegang kunci dari pertandingan ini, lo nggak Ya, bisa, dan kunci itu dikantongin sama Fozinya. Keren, gila. harusnya Oke. Yamal masuk mungkin di menit 50, 55. Olmo juga masuknya di 60. Nico Williams juga sama. Itu bakal Iya. punya peran ya. Nah sekarang cuma sisa 20 menit, 15 menit lah. Oke. Mau apa gitu loh. KPVT udah Gue udah pribadi, Bib, ya. mentalnya udah Oke. itu. Gue pribadi semalam gue nonton, memang gue ada tendensi ke Spanyol, tapi setelah melihat squad yang diberikan, gue sedikit agak menurun ekspektasi nih. Setelah babak kedua berjalan, ya gue mungkin seperti orang-orang yang lain dong. Gue akhirnya melihat apa? Gua support Cape Verde. Gila, Cape Verde kalau bisa Keren, keren menang. ya. Keren ya. Dan 0-0 itu udah lebih daripada, ya itu keren banget. Tapi Keren banget. oke, Dit. Thank you, Dit. Gue akhirnya gue melihat dari beberapa pertandingan terakhir ya, bro ya. Mungkin lu juga memiliki POV yang sama, yaitu Hmm. dari pertandingan perdana pembuka sampai pertandingan tadi malam itu pemain yang menjadi kunci kemenangan maupun kunci keberhasilan tim dalam hal menahan lawan yang kuat atau juga mampu mengalahkan lawan-lawan itu ada di kiper. Ya, Kalau lihat, setuju nggak lo, Beb? ya, Dan ya, benar. gila, kiper-kiper itu tuh gue lihat, lu bayangin dari uh, Korea lawan Ceko itu, Kim Seong Gyu itu mampu, oke. Yang tercatat dalam beberapa jurnalis bahwasanya 100% penyelamatan. Kemudian Raul Rengel. Nah, Raul Rengel juga sama 100% penyelamatan. Kemudian lu lihat kipernya kemenangan Australia 2-0, Ya, Patrick Beach yang melawan Turki 8 saves. Itu pertama kali akhirnya Australia mencatatkan rekor dalam satu pertandingan 8 save, dan udah pasti dua nama selanjutnya, kiper Arab Saudi dan kiper yang gue bilang sekarang mungkin man of the match dalam pekan perdana ini, yaitu Al Owais dan Fozinya 9 saves kemudian 7 save. Bib, pertanyaan gue begini, apa? kira-kira apakah seperti edisi sebelumnya nih, kiper akan menjadi, ya, yang lebih sebutin adalah komoditi komoditi transfer yang memang sangat penting banget dan juga sangat menguntungkan untuk klub elit di Eropa.
Ya Gimana, Bib? kalau Walaupun lo tahu sendiri ya, kalau walaupun lo tahu sendiri bahwasanya klub kiper-kiper ini tuh memang ada yang masih muda, ada yang sudah memang seperti Fauzinya itu sudah di usia 40 tahun, tapi maksudnya gimana menurut lo, Bib? kalau komentar penampilan memang matchday 1 ini punyanya kiper, aku bilang. Meskipun belum selesai Oke, kan matchday setuju, matchday 1 ini gue adalah setuju. matchday-nya untuk kiper. Cuman kalau untuk Ya, komoditi transfer, kiper ini hmm, lebih banyak sulit untuk jadi komoditi transfer. oke, Karena biasanya klub-klub Eropa, terutama di papan atas itu udah punya kiper andalan sendiri. Oke, contoh Liverpool, dia ada Alisson Yap. Becker sama Ya. Gavili. oke, Kita lari ke MU, dia ada Sam Lammens, Altabayendir, dan satu lagi favorit lo Andre Onana bakal masuk lagi. oke. Tapi sebelum lu sebutin, gue kalau tadi lu ngebahas tentang untuk Saint Lemens berarti di Belgia dong. Kalau di Belgia gue pengen ngebahas Thibaut Courtois yang dimana kemarin diuji sama si siapa pemain Ashore, pemain Mesir itu kena shooting keras itu di pojok kanan gila. Ya. Thibaut Kalau itu knock out. sekelas Courtois aja nggak bisa ya kan. Memang keras sih. Iya, memang Udah keren, emang keras. udah- Oke. Ya udah, Gue setuju. masuk gitu. Cuman kalau untuk jadi komoditi transfer, biasanya posisi kipernya agak susah. Dan biasanya klub-klub besar Eropa punya 1 atau 2 kiper udah ada andalannya. Kayak contoh Bayern Munchen, di belakang Neuer udah ada Jonas Rubik. Oke. Belum lagi ada kalau nggak salah Ulreich atau satu lagi Alexander Nubel. MU juga ada Iya, Nubel. yang bagus. Liverpool ada 2. Chelsea ada 7. Tapi Arsenal ada 2. oke. Kira-kira nih, apakah seperti edisi sebelumnya, contoh akan muncul Keylor Navas selanjutnya, kemudian Ochoa selanjutnya, atau mungkin kiper-kiper yang lain selanjutnya, yang akan menjadi yang akan mewarnai dari bursa transfer di musim panas. Kemungkinan ada, tapi nggak akan sebanyak di posisi pemain lain. Maksudnya posisi PK, di posisi defender, posisi midfielder, posisi forward, nggak akan sebanyak itu. Mungkin hanya 1, 2, atau ya mungkin segelintir. Berbeda kalau Tapi untuk kayak Ismail Saibari tiba-tiba muncul, sudah langsung deal. Iya, Ayub Bowadi tiba-tiba muncul. Ayub Bowadi, oke. Medis. Ya, tapi bukan nggak mungkin kiper ini juga memiliki kans yang bagus banget untuk bisa mendapatkan tempat panas atau hot news di bursa transfer. Keren. Oke, Bib. So itu mungkin tadi kita sudah ulas beberapa pertandingan yang memang keren banget. Untuk gua harap De La Fuente belajar daripada pertandingan ini untuk nggak meremehkan siapapun yang dihadapin. Harusnya kan. Dan juga tim-tim Asia, contohnya di Arab ataupun Uzbekistan, juga mungkin tim Afrika, Tunisia, Maroko, itu memang menjadi lawan yang gue bisa bilang sepadan. Ini bukan lagi milik tim Amerika Latin maupun bukan juga tim-tim dari Eropa, tapi ini sudah merata. Oke, menarik, Bib. Oke. So, dalam beberapa jam ke depan kita akan nonton dari grup I dan grup J, yang dimana grup I jelas. Oke. Lu pasti tahu akan kita ngebahas kemana. Pada saat kita ngebahas Prancis dan Senegal. Oke, kemudian nanti akan juga ada Irak, Norwegia, dan di grup J sendiri justru jelas ada Austria melawan Jordania dan juga Argentina melawan Aljazair. Oke, kita bahas dari grup I dulu kali ya. Ini mungkin akan sedikit panjang. Prancis, Senegal. Sorry, tahan dulu. Oke. Akan main di MetLife Stadium di New York. Ya, dengan Didier Deschamps. Gua rasa Didier Deschamps ini pelatih yang memang sangat optimis banget. Dia selalu memberikan serangan-serangan atau permainan-permainan yang keras terhadap siapapun yang dihadapi, dan itu gue suka. Tapi gue juga nggak bisa melihat Senegal itu sebelah mata, sebagaimana PPTO juga memberikan perlawanan kepada siapapun yang dihadapi. Kenapa? Gue bisa melihat, oke, kita bicara head to head ya. Kalau untuk Prancis sendiri, jujur, perbedaannya sangat tipis sekali. Dari 5 pertandingan terakhir, Prancis memang menang 4 kali dan kalah 1 kali. Kemudian untuk Senegal sendiri di bawah PPTO itu menang 2 kali,
kalah 2 kali, seri sekali. Nggak jauh beda. Tapi yang menjadi catatan adalah apakah Prancis Senegal akan mengulang cerita lama sebagaimana 2022? Oke, analisis dulu. Analisisku adalah Prancis lo harus bisa, Deschamps harus bisa nurun ego Mbappe. Bisa nggak dia? Oke. Karena itu juga PR yang di Ancelotti ya, belum bisa menurunkan ego daripada siapa pemain Brazil. Oke, sih, lanjutin. Yes. Karena ada intrik dari 2 nama. Pertama Mbappe sama N'Golo Kante. Dan ini udah di media sosial lagi rame emang, betul. Gue juga ngikutin. Dan 2 nama ini punya pandangan beda sama skuad Prancis ya. Kante udah pasti dapat respect lah daripada semua pemain Prancis ya. Tapi kalau Mbappe itu karena kalau gue lihat pemain Prancis kayak ngeliat oke deh, lo memang superstar gitu. Cuma gitu doang. Oke. Gitu. Tapi gue lihat kira-kira mungkin betul memang Prancis belum pernah menghadapi lagi Senegal dalam beberapa edisi Piala Dunia. Apalagi memang Deschamps membawa segudang nama yang sebelumnya menjadi kampiun di 2018, yaitu ada Mbappe. Oke, itu sudah jelas. Kemudian ada nama-nama baru. Dan menurut lu dari sudut pandang Pape Thiaw nih, untuk Senegal mampu nggak? Ini kalau gue bilang mampu nggak mengulang cerita lama lagi di 2022 dari sudut pandang Pape Thiaw? Kalau gue bilang mampu. Kenapa? Senegal juga datang nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Di kiper lo ada Edouard Mendy, ada Yohan Diop, ya kan? Mereka yang jadi juara Piala Afrika kan. Di belakang ada Mamadou Sarr, ada Kalidou Koulibaly, sang kapten. Betul. Yes. Ada Krépin Diatta. Di tengah apalagi ada Idrissa Gueye, ada Pape Matar Sarr, ada Habib Diarra. Di depan ada Nicolas Jackson, Sadio Mane, dan satu orang yang jadi perhatian gua di skuad Senegal. Assana Diao. Bisa lo. Itu memang pemain bakal menjadi pembeda kah atau bakal menjadi rising star di pertandingan kali ini? Gue akan bilang sama seperti Florent Balogun, dia adalah salah satu wonderkid yang paling bagus. Apakah mentalnya kebentuk? Karena gini, dia jadi salah satu aset yang bawa Como masuk ke Liga Champions. Assana Diao. Assana Diao. Nah, Bib, menarik Bib. Menarik nih. Pertarungan 2 nama besar di lini serang di kedua tim ini justru sudah pasti. Mbappe, juga ada Sadio Mane. Nah, dengan gua mungkin kita bisa berbicara dari sisi non teknis lah ya. Gue juga nggak ingin melihat ini secara hanya dari teknis. Gue lihat Sadio Mane memang orang yang sangat low profile, sebagaimana berbanding terbalik dengan bagaimana Mbappe di kehidupan. Terlebih beberapa waktu lalu pada saat alasan cedera, Mbappe kedapatan lagi liburan dengan pacarnya di Sardinia. Nah, menjadi pertanyaan gue, kira-kira di antara 2 pemain ini, siapa yang akan memberikan dampak paling berpengaruh bagi timnya? Gue akan prefer Sadio Mane ya. Sadio Mane, Dia biasa main di winger kan. Dia punya peran penting di sektor winger Senegal. Dia bisa buka ruang, dia bisa jadi goal getter, dia juga bisa track back. Sementara Mbappe, ya lu cuma ngandelin. Sebenarnya gue nggak mengecilkan Mbappe juga bagus. Tapi lu kalau tanpa bantuan lini tengah Prancis yang gue bilang aduhai banget ini. Betul. Lu bakal stuck lu. Apalagi lu akan lawan Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, di mana nih 2 orang fisiknya kuat banget, stamina-nya kuat banget, dan mereka nggak bakal lepasin Mbappe gitu aja. Ini bakal main keras, main fisik. Kalau Mbappe nggak dapat support dari tengah, ya habis.
Oke, gimana kalau misal memang akhirnya support system berjalan dengan sangat baik, kemudian distribusi bola ke depan itu baik. Contohnya di sini karena kita ada beberapa nama yang memang patut banget untuk kita bahas atau kita perhatikan juga, Michael Olise, Nah, justru jelas. Kemudian Ryan Cherky, yang dimana dua nama ini menjadi nama yang sedang trending banget di dunia di liga masing-masing, apalagi di klub masing-masing. Michael Olise oke, bagus. Tapi waktu Oke. lawan PSG, waktu dia di pressing 1, 2 orang, 3 orang, dia mati kutu. Oke, berarti memang dari sisi endurance atau ketahanan sendiri memang harus diperhatikan juga. Ya, Untuk betul. mobilitas Olise sendiri juga butuh diperhatikan di deskam yang dimana Ya, agar memberikan ruang-ruang yang memang terbuka untuk Michael Olise. Tapi bagaimana dengan Ryan Cherky yang memang memiliki mobilitas dari sisi winger untuk dari kiri kemudian switch ke kanan itu sangat mobile sekali, gimana Beb? ya lu kalau sama kayak Olise sebenarnya. Waktu dia di pressing, dia akan mati kutu, nggak bisa apa-apa. Makanya kuncinya di Deschamps adalah lu bisa nggak turunin ego Mbappe, lu bisa nggak kontrol lagi emosi pemain, keterikatan pemain, Oke. bisa nggak? Kalau misalnya lu bisa, lu akan dapat support dari Kante, lu akan dapat support dari Adrien Rabiot yang dia bakal akan muncul dari second line biasanya. Lu akan dapat Oke. support dari Doi, Barcola, Camavinga, Tchouaméni. Iya, sip. Oke, itu juga gue baru mau bahas. Memang untuk di bangku cadangan sendiri Prancis nggak kehabisan stok amunisi yang sangat mumpuni karena memang ada beberapa nama yang sudah mengantongi beberapa gelar prestisius di Liga Eropa. Contohnya Ndoye yang akhirnya mungkin untuk di Prancis dia harus sedikit mengalah harus menerima di bangku cadangan. Walaupun kita lihat sendiri Madrid pun yang dibawa oleh Mbappe belum mendapatkan satu gelar apapun di musim ini, tapi memang untuk pilihan dari Deschamps masih tertuju pada Mbappe, ya kan? Kira-kira mungkin nanti di dalam pertandingan nanti Mbappe apakah akan ada peluang untuk ditarik atau memang bermain 90 menit? Gue feeling tetap main 90 menit, tapi itu tergantung sih. Sorry, gue ralat tadi kayaknya Camavinga nggak dimasukin, nggak dipanggil kayaknya. Oke, iya, Tchouaméni sama Manu Kone. Kalau Mbappe nggak maksimal, kemungkinan besar dia akan ditarik sih. Dan kalau gue akan prefer di striker, kalau nggak turunin Mateta, gue masih mending Dembele. Ousmane Dembele ya, memang kemarin tahun lalu mendapatkan gelar Ballon d'Or. Ini tahunnya dia memang. Tahunnya dia. Dembele, memang keren banget. Dembele striker, Olise kanan, Cherky kiri, atau mungkin Barcola kiri. Itu pokoknya bakal lebih fluid sih. Tapi lo harus lihat juga bahwasanya sutradara penyerangan PSG sekarang lagi di beda negara nih. Tapi kita lihat juga, kita harus kita akan coba nanti nonton gimana tuh. Ousmane Dembele ya, oke. Apakah Adrien Rabiot atau Ryan Cherky ataupun juga Olise mampu bisa nih ngasih Dembele atau Mbappe maupun Ndoye bola-bola yang memang memanjakan peluang. Oke. Nah, itu dia. Skema yang akan diterapkan dari kedua pelatih ini, Deschamps dan juga Pape Thiaw itu seperti apa kira-kira? Kalau skema, apakah Prancis kayaknya nggak akan berubah sih. Dia tetap akan sama kayak 2018-2022 karena itu terbukti ampuh ya. 2018 juara, dia final runner up, dan ini kayaknya nggak akan beda jauh. Kante bakal tetap jadi utama di tengah, mungkin bakal dibantu Rabiot atau mungkin bakal ditopang sama Cherky, Emery. Nah di depan 3 orang ini, 2 winger 1 striker ini kemungkinan bakal satunya mungkin udah diplot buat Mbappe ya. Oke. Olise, Dembele atau Barcola dan sebagainya. Oke. Kemungkinan nggak akan beda jauh. Senegal akan prefer 4-4-2 atau 4-3-3. 4-4-2 mungkin waktu bertahan, nyerang di 4-3-3. Sadio Mane mungkin bakal jadi pembeda juga. Dan juga di situ ada Nicholas Jackson. Ini orang kadang nggak jelas tiba-tiba ngegolin, tiba-tiba ada di depan. Iya kan? Salah satu real anomali ya bro. Iya,
Ini kok Senegal main 10 orang tiba-tiba ada satu orang muncul nyetak gol, Nicolas Jackson gitu. Oke, menarik. Oke, berarti untuk di kedua belah tim, untuk kedua belah pelatih ini akan justru menerapkan formasi yang sedikit berbeda. Prancis akan lebih cenderung menyerang, kemudian Senegal sudah pasti akan mengandalkan serangan balik daripada Sadio Mane ya. Oke, menarik untuk kita tonton nanti. Oke, kita masih membahas di seputar grup I, yaitu selanjutnya nanti kita akan tonton ada Irak juga Norwegia. Nggak kalah menarik kita bahas ini karena ada satu nama yang memang menjadi yang ditunggu sama pecinta bola nih. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland. Oke. So, dengan beberapa catatan ya. Oke. Mereka nanti akan bermain di Gillette Stadium di Boston. Kemudian apa yang gue dapatin informasi bahwasanya memang Haaland akan bermain di starting line up dengan sudah kondisi fresh juga Martin Odegaard yang sebelumnya membawa Arsenal juara Liga Inggris. Tapi menjadi catatan nih Bim, untuk gue terutama di Norwegia dulu ya dari pelatih Ståle Solbakken sendiri melihat Erling Braut Haaland yang di Liga itu masih minim kontribusi gol seperti itu. Oke, nah itu apakah di Piala Dunia edisi kali ini mampu untuk tampil sebagaimana Erling Braut Haaland 2 musim terakhir atau 3 musim yang pertama kali datang ke Liga Inggris? Pandangan lu? Kalau feeling gue di pertandingan pertama ini Haaland masih adaptasi ya dengan cuaca. Ya, dengan cuaca. Apalagi kalau nggak salah dia main agak siang menjelang sore kan. Iya betul siang. Iya benar-benar. Gue juga baru ingat Norwegia sendiri cuacanya memang benar-benar dingin banget kan ya. Iya. Dan itu lo main di. Nah ada menarik apa nih? Rata-rata pemain Norwegia kan biasa hidup di dingin ya. Lo main di suhu di atas 30 derajat. Dan mereka pasti akan adaptasi dulu sih. Kemungkinan besar Solbakken kayaknya kalau feeling gue adalah main slow dulu, mungkin nggak terlalu ngotot dulu, mungkin ngandelin counter attack. Kalau dia fisik stamina kan berpengaruh. Yang gue perhatiin di Norwegia ini sebenarnya ada satu nama. Ini andalan gue juga sih. Cuman dia punya peran nggak nanti diturun nggak? Yang pertama Christopher Ajer itu salah satu. Christopher Ajer, Ya. Christopher Ajer itu gue bilang salah satu back yang bagus sih. Cuman saya itu juga sudah berumur ya backnya. Iya. Cuman sayangnya nggak main di tim besar. Entah. Gua rasa dia. Apa? Sebentar. Gua rasa dia akan jadi captain nggak sih kalau dia bermain di awal nanti? Menurut lo atau masih dipegang sama Odegaard? Kayaknya dipegang sama Odegaard sih, kayaknya. Kaptennya. Cuman kalau dia mungkin nggak turun Odegaard, tapi nggak mungkin juga sekarang. Sama satu lagi. Antonio Nusa. Oke, sip. Menarik. Nah, gimana Bip? Untuk Antonio Nusa sendiri itu apakah kira-kira menurut lo juga dia bisa membantu dari build up play ataukah memang dia akan diturunkan di awal dari pilihan Solbakken sendiri gimana? Kemungkinan sih bakal turun sih, mungkin antara duet Nusa Haaland atau enggak Haaland Sorloth lah, tapi kalau nggak salah kan dua pemain yang punya tipe yang sama ya. Nusa itu agak beda, kayaknya bisa. Jadi kayaknya bisa jadi pembeda juga sih. Feeling gue sih akan tetap ke Haaland sih ya, karena Sorloth sendiri pun memang sebagai pelapis Haaland kan. Karena gue melihat ini sebagaimana Totti Del Piero di Piala Dunia 2006 yang dimana nggak bisa keduanya bermain, harus salah satunya dong, iya kan? Erling Braut Haaland yang dimana nanti untuk pelatih dari Graham Arnoldi, pelatih Irak sendiri itu
akan menerapkan skema seperti apa dan juga bagaimana pandangan lo terhadap tim Irak ini sendiri, men. Yang notabene gue sendiri juga belum memahami secara komplit skema atau komposisi dari pemain-pemain Irak sendiri. Irak bakal main agak keras ya. Memang tipikal Irak. Oke. Indonesia juga pernah lawan Irak kan. Mereka tuh mainnya keras, mainnya bukan kasar ya, Oke. tapi keras. Main keras, Iya. main fisik, main stamina. Lu harus punya body balance yang bagus. Indonesia Mungkin kita bisa kewalahan. bilang stylenya Amerika Latin ya, bro. Ya, dan Oke. ada dua nama sih yang gue garis bawain di sini. Yang pertama Zidane Iqbal, sama mantan pemain Oke. ya. Ya, mantan akademi MU. Ali Al-Hamadi sih. Ali Al-Hamadi. Ali Oke. Al-Hamadi. Untuk Zidane Iqbal sendiri, gua rasa masih menjadi pilihan utama karena memang dari semua pemain Irak memang dia memiliki jam terbang di Eropa yang paling mumpuni dan paten juga dong. Oke. Pasti jadi anda. Yang gue lihat kira-kira nih dari pengaruh untuk head to head mereka nih yang gue dapat itu adalah memang Irak sendiri itu 2 kali kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, tentu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali seri. Nggak jauh beda juga dengan Norwegia, yaitu 2 kali kemenangan, cuma 2 kali seri, 1 kali kalah. Gimana nih kira-kira akan terjadi permainan yang bisa kita saksikan seperti apa nih, bro? Kemungkinan pemainnya bakal agak keras ya. Main agak keras. Oke. Dan bakal untuk stamina sama endurance juga. Kenapa? Karena Irak udah biasa main di suhu yang kayak begini. Sementara Norway belum. Oke, itu bisa menjadi catatan non teknis juga yang bisa mempengaruhi daripada performa tim ya kan. Oke. Irak dan jadi kalau kemungkinan besar tim yang unggul duluan itu punya kans menang lebih besar. Oke, berarti dalam hal ini mau nggak mau Irak memang harus bisa mencuri 1 gol, walaupun nantinya akan bermain sangat defensif. Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi memang harus cari 1 gol. Keren, Bro Habib. So untuk Irak Norwegia mungkin menjadi catatan lebih cenderung orang-orang akan support kepada Norwegia karena melihat dari pemain yang memang sudah bermain di Liga Inggris dan sangat terkenal, yaitu Martin Odegaard, juga ada Erling Haaland, ada Charlotte. Oke, well untuk grup I gue rasa Oscar Bob. Untuk kita perhatikan juga bermain di Man City by the way. Oke, untuk di grup I gua rasa ini akan juga menjadi pertandingan yang sangat menarik. Nggak bisa kita lihat hanya sebagai grup dengan hanya Prancis saja, tapi memang sangat merata kalau gue bisa bilangin. Oke. Well, moving ke grup J yang dimana justru jelas di sini gue lihat dari kacamata gue terjadi ketimpangan. Ya, hanya ada 1 negara yang memang sangat difavoritkan juara yang sebelumnya menjadi kampiun di Piala Dunia edisi sebelumnya 2022 ya kan, 2022 yang dimana Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengangkat piala. Dan sekarang tergabung di grup J bareng sama Aljazair, kemudian Austria, Jordania. Tapi perlu lu catat juga nih, bro. Argentina nggak lawan tim yang baru kemarin sore masuk Piala Dunia, Aljazair. Oke. Kita akan nonton mereka nanti bermain di Arrowhead Stadium di Kansas City dan kemudian Argentina sendiri sudah mengantongi 5 kemenangan beruntun dalam laga friendly match, head to head mereka di 5 pertandingan terakhir itu semuanya menang. Berbeda dengan Aljazair yang dimana asuhan dari Petkovic sendiri itu mereka 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Pandangan lu, bro? Ya, Aljazair ini ya nggak bisa dipandangin juga sebelah mata. Cuman lu lawannya Argentina. Argentina. Udah cukup lah ya. Sisa-sisa pemain waktu juara Piala Afrika udah mulai berkurang ya kan. Yang sisa cuma beberapa nama doang kan. Cuman ada 1 nama yang menarik nih dari Aljazair. Nggak tahu dia bakal main atau enggak, cuman beberapa pertandingan sih dia disebut main bagus, punya peluang untuk starter. Dan lu mungkin juga tahu dengerin namanya, yaitu Luka Zidane. Luka Zidane. Luka Zidane itu anak dari sang legend Zinedine Zidane. Posisi sebagai kiper nih. Betul. Sebagai kiper.
Cuman nggak tahu apakah dia mau Oke. turunin apa enggak. Dan satu lagi, beberapa nama sih yang gue mulai menarik nih. Ada Ryan Ait-Nouri, ada Hossam Awar. Ini salah Iya. satu pemain yang favorit gue juga sih, Hossam Awar. Ada Nabil Bental. Ait Nuri juga gue rasa termasuk yang underrated ya di City ya, karena memang bagus tapi memang belum mendapatkan jam bermain yang cukup ya kan. Terlebih lagi sekarang harus melawan Argentina. Iya, terus ada Riyad Mahrez dan satu striker yang salah satu kalau gue main FM, gue akan beli dia sebagai deputinya Balogun, yaitu Amin Gowiri. Amin Neguiri. Oke. Itu juga salah satu Mungkin favorit. ya. Gue juga sempat ngikutin beberapa statistik dari dia, memang cukup impresif juga di season ini, bro. Tapi kita juga nggak bisa nggak bisa lepas dari satu nama yang memang menjadi trending topik kalau setiap Argentina bermain, yang akhirnya sudah bisa mengangkat satu trofi, yaitu justru ya kita nggak bisa hindari lagi nama ini, Lionel Messi. Ya. Messi yang akan menjadi kapten di tim Tenggo, yang dimana teman-temannya mungkin gue bisa bilang masih terlampau jauh muda dibanding Lionel Messi ya kan. Gimana peran Messi untuk Argentina dalam hal menghadapi tim dari Aljazair? Tim Aljazair. Punya peran krusial sih kalau gue bilang Messi. Bukan cuma di permainan tapi di efek mental. Itu pasti berpengaruh banget. Gak bisa dipandang sebelah mata juga Messi sekarang. Meskipun udah tua, lu main di Inter main, tapi efeknya masih tetap kerasa buat pemain-pemain muda. Iya. Dan gue lihat juga Messi di Inter Miami punya statistik yang bagus banget ya. Iya. Itu main bareng sama Luis Suarez. Nggak bohong lah, statistiknya Messi itu nggak bohong. Dan itu pengaruh juga sih adanya Messi, karena beberapa nama gue bilang wonderkid lagi ya. Dan gue suka juga sama orang ini. Yang pertama Valentin Barco. Barco keren, gue setuju. Valentin Barco. Yang kedua Nico Paz, ya. Yang ketiga adalah Thiago Almada. Menarik juga Thiago Almada. Ya, tiga nama pemuda ini kemungkinan besar dapat pengaruh banyak dari Messi nanti. Gue agak sedikit menyayangkan dari pemain Madrid ya, Mas Antuono yang nggak dipanggil Lionel Scaloni ya. Gue juga nggak tahu keputusan seperti apa, tapi gue lihat squad yang dibawa Scaloni sekarang memang cukup untuk difavoritkan juga. Gue nggak bisa bilang Messi sudah kehabisan value-nya dia sebagai seorang pemain mega bintang. Tetapi tetap gue setuju dengan apa yang lu sampaikan tadi, bahwa saya memang dia memiliki value dari off the pitch maupun on the pitch. Dan Enzo Fernandez akan bagaimana nih, karena memang kita bisa bilang Enzo Fernandez itu pengangkut airnya Argentina ya bro. Belum lagi ada Julian Alvarez yang sekarang lagi notabene ada rumor transfer. Gue juga belum ngikutin jauh tentang itu. Tapi gimana pandangan lo terhadap Julian Alvarez dan juga Enzo Fernandez? Ya, dua nama ini emang kalau gue bilang apotek tutup lah, nggak ada obat. Nggak ada obat. Keren. Ada Enzo Fernandez bakal pembeda banget di lini tengah. Mungkin dia bakal duduk sama Michael Lister atau De Paul atau mungkin Lo Celso. Dan Julian Alvarez mungkin bisa jadi striker sebagai pendamping. Berarti itu artinya Lionel Scaloni mau nggak mau harus memang memasang Julian Alvarez sebagai starter ya? Karena ada banyak nama kan di lini serang Argentina. Nama itu mungkin tergantung pilihan Scaloni ya. Mungkin kalau lo mau mau striker yang komplit, ya lo harus Julian Alvarez atau Lautaro Martinez. Cuman permasalahannya Martinez di turnamen besar ini pasti melempem. Pasti melempem. Ya otomatis ya kalau lo mau agak gacor dikit ya lo turunin Alvarez atau enggak Simeone.
Atau lu main pemain Oke. muda, Nico Pas mungkin bisa, atau Thiago Almada bisa sih. Oke, Pip. Nah, menarik juga untuk gue bahas karena memang ada nama yang sudah cukup uzur tapi masih sangat berpengaruh di lini penyerangan dari Aljazair ya. Riyad Mahrez. Riyad Ya, Mahrez. Ini pemain yang so skillful. ya, Oke, mungkin kita bisa bilang sudah habis di Premier League, tapi di Liga Arab masih sangat-sangat memiliki gacor, dampak gacor ya. bro, Masih gacor banget, masih masih gacor. gacor bro, masih gacor. Sebenarnya kalau di Eropa, gue bilang Mahrez sebenarnya nggak bagus, nggak habis-habis amat sih. Karena dia mungkin kalau Oke, misalnya Inggris dia memang stamina-nya udah mulai menurun, dia sebenarnya bisa main di Italia, bisa main di oke. Liga Prancis, atau bisa main di Liga Jerman, Spanyol. Cuman di Arab Saudi, dia kan dapat uang gede. Tapi bro, Cuma dari bos. kehadiran dari menurut nih kehadiran dari si Riyad Mahrez sendiri untuk di lini serang atau build up play-nya dari Aljazair seperti apa bro? Pengaruh banget gak sih? Banget, pengaruh banget, pengaruh banget. Apalagi Oke, dia itu masih di Liga Arab Saudi, masih jadi salah satu pemain yang berpengaruh. Punya masih ya, statistiknya juga masih bagus kalau gue bilang. oke, Jadi dan dia sosok senior, dan Aljazair ini butuh sosok senior di mana punya pengalaman, punya eh, gelar yang juga nggak bisa dibilang kaleng-kaleng ya. oke, oke. Manchester City di bawah juara Liga Inggris, City juga sama di bawah Tapi juara Bib, Liga tapi Inggris. Bib, untuk kalau dari gue pribadi sih Aljazair mungkin akan memberikan hard game ya ke apa namanya? Oke, mungkin seperti beberapa pertandingan sebelumnya, Aljazair juga nggak, dia berpikir Petkovic akan berpikir mencetak gol di awal adalah langkah paling realistis untuk bisa Ya, mengamankan sisa menit pertandingan selanjutnya seperti itu. betul. Dan kira-kira untuk skema formasi yang diterapkan sampai nanti Petkovic bisa merealisasikan itu, karena gue sendiri rasa Petkovic nggak cuma hanya untuk bertahan, Hmm, mencari angka penting. Skemanya ya. gimana? Skema kemungkinan bakal 4-3-3 sih kalau kalau revisi gua. Mungkin bertahan dia Oke, akan lebih ke 4-4-2 atau 4-5-1 dengan 4-4-2, misalnya 4-5-1 ya. Goiri lah yang di depan. Buat handle ini tengah Argentina yang ya lu tahu sendiri, ini tengah Argentina udah gila itu. Gila, gacor Kalau lu banget. nggak main pressing di tengah, ya udah habis itu. Oke. Kemudian Argentina sendiri bro, yang di belakangnya itu dikomandoi oleh Lisandro Martinez yang habis cedera ini kira-kira mampu nggak untuk mencegah serangan-serangan daripada Aljazair sendiri dan berimpact pada skema seperti apa? Ya, kalau Argentina kemarin masih pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3 sih kayak gitu di back tengah. Kalau Lisandro masih belum fit, mereka masih punya Otamendi, masih punya Christian Ya. Romero. Di sana juga ada Pedro Porro. Tagliafico, ya Pedro Porro, Spanyol, dia memilih Spanyol. Sorry, Beda overlapping beda gue. dia Oh pilih iya, sorry, Spanyol, sorry, sorry. dia pilih Spanyol. Nah, Nanti ini diedit sebenarnya aja, diedit. nggak masalah. Ya, Oke. di belakang sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Lisandro absen, masih ada Otamendi, masih ada Tagliafico, masih ada Untuk kiper sendiri masih Emiliano Martinez dong masih pastinya. Emiliano Martinez. Di Oke. kiper kedua juga nggak kaleng-kaleng, ada Juan Musso. Dan di tengah nanti Kira-kira ada skema yang akan Depay. dipakai sama Scaloni itu apa sih, Bro? Skemanya. Formasi masih 4-2-3-1. Gaya permainannya Oke. masih sama, direct pass. Lu nggak tetap ngandelin Messi sebagai visi pembagi bola, alur bola. De Paul Oke. bakal jadi gelandang jangkar, masih sama. Eh, kalau lu Oke. mau main bertahan bisa turun Paredes, atau kalau lu mau lebih nyerang lu bisa turun Enzo Fernandez di depan. Di kanan kiri mungkin lu bisa turun Nico Pas, bisa Lo Celso, bisa nanti ada Alexis McAllister, Julian Alvarez Iya, bisa Rodrigo main. Rodrigo de Paul mungkin juga Ya, bisa. Bro, ini sebelum kita pindah ke pertandingan selanjutnya. Kalau Messi dimatikan pergerakannya atau di lock atau we could say like di kantongnya nih Messi, Argentina masih ada nyawa nggak? masih masih ada Masih nyawa. ya. Makanya kalau Gimana tuh kalau misalnya misal? lu mau main lebih menyerang, Enzo Fernandez taruh di double pivot. Messi Oke. dimatikan,
Enzo masih bisa supply bola ke winger. Dan ingat Oke. ada Nico Pas di situ. Nico Pas bisa berpengaruh juga. Oke. Berarti dalam hal ini Messi bukan hanya menjadi final option, melainkan masih ada beberapa opsi alternatif untuk yang Masih ada beberapa. jika Messi nanti dimatikan sebagaimana pertandingan sebelumnya, De Bruyne dimatikan, yang akhirnya chance creator Ya, itu tuh memang nggak bisa supply dengan ini. Oke, keren, menarik. Berarti dalam ini Argentina masih tetap pada masih. eh, kita bisa bilang pada track yang positif ya, bro ya. Hmm, Oke, pasti. thank you. Eh, hasil draw apakah mungkin menjadi hal yang paling nyata atau gimana? Hasil drop bisa kejadian, cuman gue feeling Argentina sih bisa ngambil poin ya. Yang menang. Oke, tapi Ya, untuk skor sendiri mungkin nggak akan tipis-tipis saja ya. ya, Tapi kita juga nggak bisa lihat ya sih. Tapi kemungkinan Argentina menang karena ya, kemungkinan bisa menang. karena Petkovic juga merasa dia punya pemain yang memang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi di Liga Elit Eropa, Betul, dan betul. itu menjadi salah satu obat penawar rasa kegelisahan daripada Ya, fans Aljazair ya bro ya. Oke, thank you betul. bro Blaga Pundit Habib. Well, pertandingan selanjutnya yang nggak kalah seru dan ini juga bisa mewarnai menjadi bumbu-bumbu di grup J ya. Grup Ada C ya. Austria dan juga ada Jordania. Oke, mereka mereka nanti akan main di San Francisco Bay Area, yaitu di San Francisco of course, yang dimana Austria sendiri memiliki satu nama seorang sutradara, yaitu Ralph Rangnick, yang memang memiliki kans bagus banget di kancah Eropa ya. Kemudian untuk di Jordania sendiri dibawa dari Jamal Selami. Nah, Hmm. gimana pandangan lo dengan Ralph Rangnick ini sendiri? Itu sejauh mana dia akan mampu membawa Austria ini menjadi dark horse atau mungkin juga bisa menjadi di bawah daripada Argentina kalau kita lihat secara matematika. Ya, Rangnick nih gue bilang dia ini memang jagonya ngerebutin pemain muda ya. Oke. Jagonya ngerebutin pemain muda dan dia punya kapabilitas yang luar biasa di Frankfurt. MU juga pernah di masalah. Cuman permasalahannya dia nggak terlalu bagus ketika jadi pelatih. Oh, I see. Ya, dan dia Oke. memang nggak suka jadi pelatih sebenarnya. Dia lebih suka Oh ya. jadi dia lebih suka jadi direktur teknik. Oh, oke Ya. oke oke oke. Waktu Jadi dalam hal ini MU itu memang kan memang ya mm, dia waktu di MU kan kalau nggak salah memang pengen jadi direktur teknik kan. Direktur Teknik yang kemudian diambil jadi caretaker, Ya, jadi kemudian jadi suksesor. caretaker. Nah, sebenarnya dia dapat tawaran juga setelah Piala Dunia ini, cuman nggak tahu apakah akan deal atau enggak. Dia mau ditawarin Oke. sebagai direktur tekniknya dari AC Milan, cuman gue nggak tahu apakah ada kelanjutan atau enggak karena rumor terakhir. Kira-kira tuh bakal cocok nggak sama si Ruben ya kan? Kalau cocok sama Ruben kemungkinan cocok. Oke. Cuman permasalahan dia ngajuin 3 syarat. Syarat 1, 2 oke, disepakati sama Gary Cardinal dari Milan. Syarat ketiga Oke. dia cuma minta satu. Dia nggak mau diganggu sama Zlatan Ibrahimovic. Dan ini yang nggak disetujui. Oke, karena data sendiri memang ada di jajaran Ya. board of directors-nya Milan kan? Dia pemegang saham juga, Ibra. Iya, betul. So, Bib, dari kedua tim ini, kedua negara ini, untuk Jordania sendiri di bawah Jamal Selami memang menarik ya untuk kita bahas head to head ini. Kenapa gue pengen bahas head to head? Kenapa? Karena terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yang dimana Austria sendiri itu di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 4 kemenangan dan 1 hasil seri, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Jordania yang lo tahu sendiri dong pasti. Iya. Sejak di tahun 2026 pada saat bermain di Afrika, yaitu Piala Afrika, di mana dalam fase grup itu mereka kalah lawan Maroko, dan saat kalah lawan Maroko di pertandingan selanjutnya di friendly match, kemudian juga di beberapa penampilan untuk head to head mereka atau di road to World Cup mereka juga mengalami kekalahan, yaitu 3 kali kekalahan dan 2 kali seri, belum mendapatkan kemenangan sama sekali dalam 5 pertandingan terakhir. Menurut lo gimana, Bib? Ya, gue relatif kita Jordania masuk ke Piala Asia, kalau nggak salah. Oh, Piala Asia, sorry, Piala Asia. Dan dia memang. Oke. Ya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya kok bisa lolos ya.
Nah, itu dia tuh. Gue juga nggak tahu tuh. Mungkin nanti kita bisa lebih sedikit kulik. Oke. Sip. Tapi karena memang yang gue lihat nih, sorry, yang gue lihat 3 kali kekalahan, 2 kali hasil seri. Ini berbanding, men, langit bumi banget dengan apa yang didapatkan sama Austria ya, by the way. Iya. Apalagi ya gue juga mau berharap apa sama Jordania gitu. Cuman karena Jordania nggak lolos ya. Kayaknya lu nggak bisa kata-kata. Kayaknya lu nggak bisa berkata-kata sebenarnya. Jordania. Oke. Cuman aku pengen garis bawah di Austria ini ada beberapa nama yang oke lah gitu. Ya lu jangan lupain David Alaba lah. David Alaba. David jelas. David Alaba itu sudah menjadi salah satu pemain kunci dong. Iya. Pasti. Ya gue juga nggak bisa pungkiri itu. Dan ada beberapa nama, kalau lu mungkin tahu lah, Marcel Sabitzer, mantan pemain Dortmund. Marcel Sabitzer, untuk menukangi di lini tengah dari Austria dong. Ada salah satu Rising Star, Czarny Chukwuemeka, pemain Chelsea. Iya, Chukwuemeka, ya betul, oke. Dan pemain MU ada Konrad Laimer. Iya, Konrad Laimer. Well, bro. Nah, gini. Itu kan dari nama-nama besar yang ada di Austria. Oke, walaupun memang juga mereka sudah di usia yang sudah nggak muda lagi dong pastinya. Ya. Nah, kalau untuk di Jordania sendiri nih gimana nih? Ada nggak pemain-pemain yang mungkin lo bakal jadi? Jujur, gue juga belum ada insight terkait pemain-pemain. Ini sedang gue profiling mereka satu-satu, by the way. Nggak ada sih. Mungkin juga kita bisa. Ini ada satu nama yang gue pengen bahas, yaitu Musa Tamari. Iya, Musa Tamari ini juga. Iya, Musa Al-Tamari juga menjadi satu pemain yang memang gue lihat statistik di Jordania sendiri itu memang paling bagus ya. Tapi gue juga nggak bisa yakin bahwasanya dia mampu untuk membawa Jordania itu sendirian. Melainkan memang harus disupport, memiliki support system. Itu udah pasti dong. Kalau emang dia main sendiri itu agak kewalahan. Cuma memang nama ini patut kita juga perhatikan. Dan menurut lo skema yang akan turun, formasi yang akan diterapkan dari kedua belah dari Rafan sendiri juga sama Jamal Selami sendiri itu seperti apa sih bro? Kira-kira kayak gimana? Kalau feeling gue Jordania pasti bakal main di sayap 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kenapa? Karena Al-Tamari memang bagusnya di sayap sih. Dia kalau nggak salah di situ 33 kali main 6 gol dan kebanyakan dia di sayap kanan. Jadi kalau misalnya lu ada sayap kanan bagus tapi lu nggak main sayap gitu. Ya, jadi dalam hal ini memang Tamari sendiri punya peran penting juga untuk Jordania. Tapi gue nggak tahu nih apakah mampu bisa memberikan efek positif kepada teman-temannya, gue juga nggak tahu. Tapi formasi yang bakal diterapin ke pelatih-pelatih ini gimana sih bro? Jordan pasti main di sayap. Kayak gue bilang tadi 4-2-3-1, 4-3-3, Rakit kemungkinan akan lebih fleksibel, bisa 4-4-2, bisa 4-3-3. Cuman dari pemain yang dibawa, yaitu penyerang cuman ada 4, kayaknya dia bakal main satu striker. Antara Arnautovic atau Gregoric, bisa itu. Arnautovic juga udah nggak muda lagi kan, tapi memang masih pengalamannya udah seabrek-abrek kan. Sebenarnya kalau pemain muda mungkin bisa turun Sasa Kalajic kali ya. Iya mungkin. Tapi untuk di level Piala Dunia harus belajar dulu kali ya sama Arnautovic ya. Arnautovic, sorry. Iya. Ini tengahnya lumayan baik sih. Kemungkinan dia bakal main 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan lebih cenderung menyerang pasti. Dia mungkin bakal mempatin pemain di tengah 4-5-1 ketika dia bertahan. Kayaknya sih sekitar situ aja sih. Sip. Thank you Bib untuk analisis formasinya dan beberapa prediksi dari pertandingan. Justru ini sepakat sama teman-teman juga berpikir selalu mengharapkan kejutan-kejutan terjadi di Piala Dunia. Dan kita sudah mendapati itu. Kita udah dapetin itu banget ya. Contoh real Arab Saudi, kemudian Cape Verde, Korea Selatan, Jepang. Yang memang dark horses ini tuh nyata dan ada. Tapi kita tinggal masalah konsistensi aja, dan gue harap di grup I dan grup J ini memberikan warna yang lebih unik lagi, lebih cerah lagi, apakah itu tentang kemenangan atau tentang hasil seri. Dan
ekspektasi gue pertandingan selalu berjalan menarik. Dari lo sendiri untuk kedua grup ini nih yang akan paling mendominasi siapa bro? Di grup I ada Prancis atau mungkin Daniel Senegal, kemudian di grup J juga seperti apa? Grup E kemungkinan Prancis, Senegal, Norway bakal berjibaku lah nih menurut bakal saling bersaing lah. Tapi kemungkinan Iya, oke. feeling tiga negara ini bakal lolos. Ya salah satu mungkin jadi angka 3 terbaik. Grup C Oke. gua lebih feeling Argentina Austria ya kayaknya yang bakal lolos. Argentina Austria. Argentina Jelas mungkin juga dengan bisa peringkat 3 terbaik juga sih. Oke, tapi kalau ini sampai terjadi, mungkin ceritanya sama seperti tahun 2002, gua rasa, wow, ini benar-benar plot twist banget. Tapi itulah Piala Dunia. Gue selalu menunggu kejadian-kejadian unik atau mukjizat-mukjizat dari setiap pertandingan. Ya, Bro Belaga Pundit, thank you banget Bro Habib. Nanti kita ngobrol lagi untuk di pertandingan selanjutnya. Ya. Dan gue harap kita bisa juga nonton di semua pertandingannya dan kita bisa memberikan insight-insight untuk teman-teman yang lain. By the way, thank you Bro Habib dan juga thank you Belaga Pundit. Gua undur diri ya. Sampai ketemu besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.